Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol memberikan tips dan saran kepada sahabat The Brondol yang bertanya via channel YouTube berbicara tentang mau mengadakan replanting dengan underplanting. Bagaimana supaya kita itu tanaman terhindar dari Ganoderma yang sudah berada di lahan kita. Maka saya harus menjelaskan dulu bahwa yang namanya replanting itu ada dua. Apakah dia ditumbang dan diciping ditumbang total dulu, atau ditanam di bawah tegakan. Nah, underplanting ini artinya bahwa ditanam pada bawah tegakan. Nah, ketika ditanam di bawah tegakan ini, sahabat The Brondol semuanya, maka kita juga harus memahami plus minusnya. Salah satunya bahwa tanaman kita ya mungkin akan mengalami etiolasi. Nah, ketika kita memiliki lahan yang sudah ada terserang Ganoderma, maka bagaimana caranya? Maka caranya adalah bagaimana kita memberikan kesehatan tanah di dalam lubang tanam yang akan kita tanami itu sendiri. Karena bahwa bicara tentang Ganoderma adalah sebuah jamur endemik yang dia tinggal dan tumbuh berkembang pada lahan kita melalui spora ataupun melalui akar yang sudah menjangkiti yang sudah berada di lahan kelapa sawit lama kita. Ketika sahabat The Brondol pengen terhindar dari Ganoderma untuk tanaman barunya, maka pilihan langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah cari dulu tanaman yang relatif tahan terhadap Ganoderma. Walaupun ini MT Gano ataupun dari dari Sokvin atau tanaman yang tahan terhadap Ganoderma dari Sokvindo ataupun dari PPKS ini ada 50 NG itu juga ada. Lah, ataupun misalnya DP-Sain yang dari penelitian dari intern DP-Sain sendiri itu memang relatif tahan terhadap Ganoderma adalah DP-Sain 2. Namun bahwa tanaman yang tahan terhadap Ganoderma ini sendiri adalah tidak menjamin 100% akan tahan terhadap Ganoderma. Sekali lagi tidak menjamin 100%. Namun setidak-tidaknya adalah bahwa tanaman ini relatif akan tahan dibandingkan yang lain. Ini yang harus kita pahami. Cari dulu tanaman yang tahan terhadap Ganoderma. Kemudian yang langkah yang kedua adalah bicara tentang kesehatan tanahnya. Ketika Ganoderma itu sudah berada di lahan kita, maka tanaman yang kita tanam lagi akan mungkin terserang Ganoderma adalah sangat mungkin. Ketika langkahnya adalah tidak tepat. Itu artinya bahwa di lubang, misalnya sudah tumbang di lubang atau di lubang kemudian kita tanam, ya mungkin akan terserang Ganoderma lagi. Maka langkah yang selanjutnya adalah yang pertama sudah punya bibit yang tahan terhadap Ganoderma, kemudian dikasih beberapa treatment. Yang pertama, di pembibitannya sudah dikasih Trichoderma ataupun Mycorrhiza yang merupakan jamur yang nanti akan menjadi pesaing dari Ganoderma itu sendiri. Jadi memang sudah sudah ditanamkan jamur yang nanti akan menjadi pesaingnya. Jamur positifnya itu adalah pakai Mycorrhiza ataupun Trichoderma dari pembibitannya. Kemudian ketika kita bikin lubang tanam, maka di lubang tanamnya, kalau memang ada bekas bongkahan atau tanaman yang kenal, sebisa mungkin adalah diambil. Lah, ketika sudah atau tumbang atau udah kena Ganoderma, kemudian sampingnya mau ditanam, kalau bisa dibakar dulu sedikit, Mas. Itu. Memang secara kalau perusahaan tidak akan mungkin, tapi kalau bagi masyarakat adalah masih sangat mungkin. Dibakar sedikit demi sedikit jamur yang kena Ganoderma yang nanti akan pertumbuhan atau menekan jamur yang mungkin tumbuh di dalamnya itu adalah sangat sudah minim sekali. Kemudian dilubang dan dibiarkan. Kalau dalam bahasa pertanian itu diberaukan adalah dilubangi dulu, dibiarkan dan sekitar 1 bulan, maka relatif jamur ataupun spora yang tumbuh di dalamnya akan minim sekali. Kemudian setelah 1 bulan, kemudian ditanam bibitnya. Di dalam lubang tanamnya pun kita campur Mycorrhiza ataupun Trichoderma ataupun keduanya. Trichoderma sendiri merupakan jamur yang akan menjadi pesaing, begitu juga dengan Mycorrhiza. Bedanya pada Mycorrhiza ini adalah bersimbiosis dengan bulu-bulu akar yang akan mempertebal jaringan ujung akarnya yang relatif tidak mudah kembali lagi terkena Ganoderma. Ini berarti Bapak ini berapa banyak treatmentnya? Jawabannya iya. Karena bahwa ketika generasi 1 atau tanaman yang dulunya hutan ditanam kelapa sawit dan ada Ganodermanya, itu akan relatif rentan lagi di generasi keduanya, lebih rentan lagi di generasi ketiganya. Itu sehingga treatment yang harus kita lakukan adalah memang sangat detail, jangan sampai
tanaman yang kita tanam itu nanti tumbang lagi, karena semakin lama semakin kecil pun akan mudah akan terkena juga. Misalnya di usia 3,5 tahun, 4 tahun juga beberapa tanaman di generasi kedua sudah mulai kena. Yang ini menjadi prioritas kita, karena kalau ada tumbang masalah mulai pendapatan, sehingga harus kita lakukan itu. Jadi benang merah yang harus dilakukan yang pertama adalah memilih bibit yang tahan terhadap Ganoderma, kemudian kesehatan tanahnya Mas, dibongkar bonggol yang sudah bonggol dari tanaman kelapa sawit itu didongkel kalau bisa dibawa, kemudian dibakar sedikit demi sedikit itu. Dan ini juga menjadi perhatian bagi sahabat-sahabat Bro semuanya yang punya lahan kelapa sawit yang relatif tua, yang ada Ganodermanya, yang itu ada tumbang patah tengah dan sebagainya ini, maka bisa dibakar sedikit demi sedikit. Sekali lagi dibakar sedikit demi sedikit supaya tidak mengganggu tanaman yang lainnya, akan tetapi bagaimana menekan jamur yang tumbuh pada tanaman kelapa sawit yang sudah terkena Ganoderma. Kemudian dibikin lubang yang relatif agak besar, itu yang ketika dibikin lubang agak besar dan dibiarkan dulu sebulan Mas, jangan langsung ditanami, itu dibikin sebulan, kemudian di dalam lubang tanamnya ditambahi dengan trichoderma hampir 300 gram trichoderma itu dalam bentuk kayak bekatol itu, kemudian ditambah dengan mycorrhizanya 100 gram. Kalau bisa keduanya ditambahkan, sehingga ketika sahabat Brondol memiliki lubang tanam yang sudah diolah seperti itu, maka akan menjadi sangat akan menekan Ganoderma yang ada di dalamnya. Nah, ini karena bahwa di dalam underplanting sendiri adalah sangat mungkin terjadi, akan sangat mungkin terjadi. Ini yang menjadi perhatian bagi kita semuanya, karena kalau sudah tumbang dan rusak ya akan menjadi masalah yang besar terhadap pendapatan. Nah, ini yang harus saya jelaskan di dalam replanting menggunakan underplanting. Di sisi lain bahwa mungkin harus saya berikan masukan juga. Kelemahan dari sebuah underplanting sendiri adalah bahwa tanamannya sudah etiolasi, tapi masih bisa dipala-palai. Kalau dalam bahasa orang Sumatera ini bisa dipala-palai atau masih bisa ditangani. Nah, tapi masalahnya selanjutnya itu adalah ketika tanaman tua yang nanti akan membusuk, terdekomposisi, lah ini akan menjadi tumpukan bahan organik. Salah satu kendala replanting dengan menggunakan underplanting ini adalah setelah ditumbang. Setelah dia tumbang, bonggol-bonggol kelapa sawit, batang-batang kelapa sawit itu akan terdekomposisi dan membusuk dan menjadi bagian yang terpenting dalam perkembangbiakan kumbang tanduk. Nah, ini juga menjadi konsen sahabat-sahabat Brondol semuanya ketika memang mau melakukan underplanting. Karena kalau sudah membusuk, bonggolnya ini nanti akan menjadi tumpukan bahan organik yang cukup banyak. Ini adalah tempat ternyaman bagi gendon atau larva dari kumbang tanduk. Ketika jumlahnya cukup besar, maka akan menyerang tanaman kelapa sawit kita, itu akan sangat kencang sekali. Itu juga menjadi konsen kita. Jadi kalau memang sudah ada, mungkin sahabat Brondol juga bisa menggunakan bahan-bahan disemprot dengan bahan-bahan insektisida berbahan biologis dengan menggunakan yang mengandung metarhizium, yang nanti akan mengendemikan jamur yang nanti akan mematikan gendon ini sendiri. Karena ini harus menjadi konsen. Kalau tidak ya akan rusak parah. Karena beberapa kasus dari petani-petani underplanting ini yang melakukan replanting dengan underplanting, rusaknya ya salah satunya adalah dengan kumbang tanduk. Nah, ini yang harus menjadi konsen. Nah, kalau bicara tentang Ganoderma Pak Pendi, apakah yang sudah kena itu bisa sembuh? Nah, ini masih banyak, masih belum bisa sembuh. Artinya bahwa tanaman yang sudah kena Ganoderma yang parah itu nggak akan sembuh, susah sembuhnya. Sampai dengan saat ini selalu Brondol sampaikan belum bisa menyembuhkan Ganoderma ini seperti kita menyembuhkan sakit kepala dengan menggunakan paracetamol, itu belum bisa. Ini makanya harus antisipasi yang kuat terhadap kita. Memang di dalam replanting yang lahan yang sudah ada endemik Ganodermanya memang secara biaya cukup tinggi karena ada penambahan mycorrhiza dan trichoderma yang angkanya juga tidak sedikit. Tapi ya demi populasi yang nantinya tetap berdiri dan akan menjadikan produksi. Itu sih mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini, bicara tentang ini. Jadi benang merah yang harus kita lakukan ketika melakukan underplanting sekali lagi adalah milih bibit yang moderat ataupun tahan terhadap Ganoderma.
itu ada dari PPKS ada, Sofin ada, ataupun dari Sain 2 Econa ini juga relatif tahan. Kemudian yang kedua adalah sebisa mungkin aplikasi Trichoderma ataupun mycorrhiza mulai dari bibitannya, sehingga dia sudah berkembang pada media kelapa sawitnya. Ini juga menjadi penting. Dan yang ketiga adalah dibikin lubang yang dalam jangka waktu dan dibiarkan, dibikin lubang yang besar dan dibiarkan selama 1 bulan, baru nanti mau nanam kita tambah lagi dengan menggunakan Trichoderma dan mycorrhiza, yang nanti Trichoderma dan mycorrhiza ini akan menjadi pesaing pertumbuhan dari Ganoderma itu sendiri, menekan pertumbuhan Ganoderma. Dan yang keempat, kalau bisa, ini sekali lagi kalau bisa, bekas tanaman yang kena Ganoderma adalah dibakar sedikit untuk menekan pertumbuhan dari spora dari Ganoderma itu sendiri. Semoga bermanfaat bagi sahabat Brondol dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.